Sebenarnya pertama kali gue sholat itu bukan ketika gue habis syahadat, tapi sebelum itu, jauh sebelum gue syahadat gue udah sholat. Gue udah coba sholat dan jujur kan pasti beda-beda ya orang-orang. Kalau gue lebih ke ada yang pegangin gue. Nama Tracy, panjangnya Patricia Giovanni, N-nya 2. Jadi ini perjalanannya panjang ya, bahkan sampai berarti kalau sekarang 26 tahun hidup gue. Terus dan tanpa gue sangka-sangka, gue gak planning ini, tiba-tiba terjadi ketika turning point-nya itu pas lagi riset dokumenter seri gue kemarin. Akhirnya gue menemukan sesuatu, bukan dorongan dari eksternal atau apapun, benar-benar dari dalam diri gue sendiri. Gue berpindah, kalau mungkin di sini di Indonesia mungkin sebutannya berpindah agama gitu, dari agamanya Kristen ke Muslim gitu. Stigmanya pasti kalau pindah tuh entah ngikutin pasangan atau ada paksaan atau ada dorongan. Tapi kalau yang gue jujur nggak ada faktor eksternal apa-apa, benar-benar dari gue sendiri. Karena emang ternyata gue baru ngehnya juga sekarang kalau dari dulu itu gue ngulik gak cuman Muslim doang, banyak kepercayaan lain yang gue baca-baca dan gue pelajari. Tapi dari yang gue pelajarin semuanya itu adalah merunut ke agama yang gue percayai sekarang gitu. Jadi salah satu episode di dokumenter seri gue itu ada tentang kalau keluar maghrib diculik sama setan. Dan gue riset kepada seorang narasumber, seorang ustadz gitu. Bahkan dari topik dokumenter ke akhirnya gue bisa berpindah aja udah jauh banget kan. Itu gue gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Lagi riset, jadi gue ditemenin sama produser gue dan tim riset gue. Gak tau kenapa gue ngobrol ngalir aja. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang gue punya dari dulu itu tiba-tiba diomongin sama Kang Ustadz. Jadi gue kayak, lah gue gak nanya nih, cuman kok gue akhirnya nemu jawaban di situ. Terus gue ceritain lah sama Kang Ustadz kalau gue sebenarnya dari dulu begini, gue mempelajari agama Muslim ini. Dan tiba-tiba setelah gue mengutarakan isi hati gue itu, Kang Ustadz tuh cuman bilang mau sekarang. Terus gue tanpa basa-basi, ya udah langsung akhirnya tiba-tiba Kang Ustadz itu manggilin semua kiai yang di kanan kita itu untuk jadi saksi. Lalu gue baca 2 kalimat syahadat. Lalu setelah gue baca 2 kalimat syahadat, dikasih nasihat dan lain-lain, rasanya lega mampus, kayak nggak bisa dijelasin. Pokoknya lega banget. Sebenarnya standar ya, kayak sebenarnya agama Muslim itu apa, kenapa beribadah 5 waktu, pokoknya dijelasin detail. Dia sebenarnya lagi cerita gitu, gue nggak nanya. Tapi itu yang Kang Ustadz omongin gitu. Dan apa yang dipelajari sama Muslim itu lebih detail sama Kang Ustadz diceritain. Lalu penjelasan-penjelasan yang berbau, yang ke arahnya saintifik gitu. Jadi nggak cuman asal ceplos, tapi based on Al-Quran. Ternyata ada semua. Singkatnya gue cuman bilang, iya Kang, aku sebenarnya udah mempelajari ini dari SMP itu pertama kali gue belajar puasa Senin Kamis, diajarin sama eyang gue. Tapi gue nggak ngeh gitu, ternyata itu adalah salah satu sunnah ya. Oke, sorry kalau gue masih salah-salah karena gue masih belajar. Salah satu sunnah di agama Muslim Senin Kamis, dan gue berhasil ngelakuin Senin Kamis tuh rutin waktu SMP. Soalnya SMA gue sempet hilang arah ya, jadi SMP gue sempet ngelakuin Senin Kamis gitu. Kata eyang gue, almarhum eyang gue bilang,
untuk menyucikan diri, untuk menahan nafsu, buat diri kamu sendiri, bukan buat siapa-siapa juga. Nggak bisa dijelasin itu, kayak tiba-tiba pas ditanya gitu, padahal nggak yang Kang Ustadz tuh nanya gue nggak yang menyudutkan atau apa, nadanya lembut banget kayak mau sekarang. Gue langsung kayak oh ya udah, kayaknya bukan gue yang ngomong kayak autopilot, tapi emang udah jalannya kalau menurut gue. Sebenarnya pertama kali gue sholat itu bukan ketika gue habis syahadat, tapi sebelum itu, jauh sebelum gue syahadat gue udah sholat. Gue udah coba sholat dan jujur kan pasti beda-beda ya orang-orang. Kalau gue lebih ke ada yang pegangin gue rasanya. Kayak oh gue punya pegangan, ada yang dengerin gue. Karena ketika sebelum gue sholat gitu, maksudnya berdoa dengan cara yang lain, gue belum ngerasain itu. Kayak jadinya sebatas formalitas. Ibadah gue sebelum muslim ini hanya formalitas. Maaf, bukannya gue menyinggung. Gue bisa kayak ngomong dan nangis seadanya, gak ada yang ngejudge gitu, kayak di satu ruangan aja kan. Emang kalau nggak salah baca di muslim kalau ibadah ya udah jangan kelihatan orang lain gitu nggak sih, kayak jangan kelihatan orang, sendiri aja, fokus gitu. Terus kayak oke, gue ngerasain gue bisa cerita apa aja dengan bahasa gue, nggak perlu yang kayak gimana benar-benar apa adanya. Ya gue gini kalau ngomong, kayak gue ngomong capek, gue ngomong gak kuat, yaudah gue ngomong gue gak kuat nih, kalau boleh minta tolong dikasih arah atau kasih gue kekuatan. Gue gak minta, kayaknya kalau minta beban gue diringanin tuh sulit ya, kayaknya gue lebih minta kekuatan lebih aja buat ngadepin. Emang ngilang, dihubungin gak bisa, atau kayak muncul enggak gitu. Gue lupa turning pointnya apa. Entah baca buku atau ada kejadian apa, gue lupa. Tapi yang jelas gue sadar gitu, kayaknya mau sampai kapan kayak gini ya. Itu satu, kayak waktu zaman gue kuliah deh. Zaman gue kuliah gue inget banget, terus ada teman sekelas gue di kampus ngajarin gue Al-Fatihah. Gitu sih, itu kayak turning point gue. Terus akhirnya bukan gue mau sok suci atau kayak gue mau sok belajar, tapi ya gue bilang sama temen gue gak bisa buru-buru ya, gue bisa pelan-pelan, tolong bantuin gue. Dan sampai hari ini tuh temen kampus gue ngajarin gue Al-Fatihah, pas tahu gue syahadat langsung kirimin mukena sama sejadah. Ketika hilang arah, ya jelas gue nggak tahu mana yang mau gue percaya. Trust issue ke orang, ke Tuhan gue, atau kepercayaan gue yang sebelumnya, trust issue sama orang tua, semuanya deh pokoknya hilang aja. Gue nggak tahu gue nggak mau percaya sama siapa-siapa, skeptis banget anaknya. Salah satunya adalah ketakutan gue yang terbesar, kehilangan hal-hal yang lo sayangin, bisa jadi diri lo sendiri gitu. Ketika lo ngikutin pola yang gitu-gitu aja, lo didikte, lo ngelakuin hal-hal yang formalitas, lo kan diri lo sendiri gitu. Jadi gue takut tuh kehilangan gue gitu sebenarnya. Gue takut gue kehilangan gue takut gue kehilangan arah lagi, yang jangan sampai gue nggak mau kehilangan arah lagi sih. Kayaknya itu aja, yang lainnya gue gak takut. Backingan gue gede banget di atas. Agama tuh buat gue adalah hubungan gue sama pencipta gue gitu. Jadi gak tau ya, mungkin nyebutnya di sini agama atau kepercayaan, tapi ya buat gue sesimpel hubungan gue sama pencipta gue aja. Agama itu juga adalah pegangan untuk masing-masing orang.
tergantung atau terlepas dari semua agama ya, itu pegangan buat setiap masing-masing orang. Janjinya sama diri sendiri. Gue takut janji sama Tuhan gue karena takut muluk-muluk, jadi gue janjinya sama diri gue sendiri untuk usahain sholat 5 waktu walaupun gue belum komplit, gue masih tetap usahain terus nanti lanjutin belajar Iqra karena gue baru Iqra 1, itu pun masih miss ya kan. Sama gue mau coba belajar Al-Quran, gue mau coba baca full. Ya kurang lebih itu sih, gue janjinya sama diri gue sendiri. Terus dia cuman tanya, ini beneran gak ada faktor eksternal kan? Gak ada yang dorong kamu atau gara-gara pacar atau apa? Gak ada, ini dari aku sendiri. Ditanya lagi berkali-kali, dia make sure. Kenapa dia tanya berkali-kali? Karena dia gak mau gue sebagai anak perempuannya yang pertama ini ada paksaan atau gue tersakiti dalam proses gue. Maksudnya kayak dia gak mau aja ada yang macem-macemin gue sampai gue akhirnya bisa memilih keputusan ini gitu. Padahal emang pure gak ada faktor eksternal apa-apa. Ini pure Tracy sendiri yang mau. Yang kerennya mereka bisa menghormati dan menghargai pilihan gue. Dan salah satu yang bikin gue gak bisa nangis waktu itu adalah ketika bokap gue bilang, yaudah nak, tolong tanggung jawab sama pilihan kamu ya, jaga ibadahnya. Tapi kayak gue gak mau nangis di sini. Jadi gitu, bokap gue bilang kayak gitu. Jadi pas dia ngomong gitu kayak, udah gue gak bisa nangis, oke. Walaupun ya bokap nyokap gue gak deket sama gue karena mereka sibuk kerja dari dulu dan gue sekarang yang sibuk kerja, tapi bisa sampai segitunya gitu. Berarti nyokap gue bilang minta maaf sama gue karena dia gak bisa mendidik gue dengan benar. Maksudnya dengan kepindahan gue dia kira dia gak bisa didik gue dengan benar. Padahal gue bilang kok sama dia, ini bukan salah mami atau papi, kalian ngedidik Tracy udah keren banget gitu, bisa sampai sekarang gini. Jadi bukan salah mami papi. Begini-begini, ini pilihannya Tracy. Dia nanya, sama kayak bokap gue. Pada dasarnya kayak nyokap bokap gue even gak deket, tapi berusaha melindungi gue senyawa-nyawa mereka kayak dikasih buat gue, dan gue juga akan ngasih nyawa gue buat orang tua gue sih. Jadi ya dia nanya gitu, reaksinya kurang lebih ya sama. Bokap nyokap gue itu kaget tapi stay cool, makanya gue bisa stay cool kayak sekarang dari mereka. Siapapun itu, mam, pap, kalau misalkan ada yang jadinya cemooh papi mami, tolong kasih tauin Tracy, karena Tracy akan langsung datengin tuh orang dan akan jelasin di depan mukanya dia, jangan di belakang nyokap bokap gue kalau ngomongin gitu. Jadi mendingan langsung ngomong sama gue dan bokap nyokap gue, karena mereka nggak ada salahnya ngedidik gue sampai gue bisa kayak gini sekarang gitu. Terus kedua, terima kasih nggak mungkin cukup buat bokap nyokap gue, buat papi mami. Dan gue jarang banget ngomong gitu, kayak jarang banget gue ngomong ke nyokap bokap gue ya, karena lagi-lagi sibuk-sibuk masing-masing gitu. Tapi nggak apa-apa, gue tetap bersyukur sama keluarga gue, sama bokap nyokap gue yang keren banget, tetap sederhana dalam keadaan lagi punya, walaupun nggak punya kita tetap stay cool gitu. Itu sih. Dan kepindahan gue bukan berarti aib buat kalian, gue nggak mau jadi kayak gitu. Tracy bukan berarti gue nggak menghargai agama kalian gitu, bukannya gue nggak menghargai kepercayaan bokap nyokap gue atau keluarga gue. Gue masih mau kok tetap diajakin kayak kalian mau
ada acara Natal gitu ya nggak apa-apa, ayo gitu. Gue bukan contoh yang baik ya, tapi paling nggak yang mungkin gue mau berbagi sharing di sini adalah gue capek didikte sama stigma, sama formalitas dan lain-lain, karena waktu kemarin gue masih menganut agama yang kemarin tuh ya, bukan gue menjelek-jelekan sumpah, tapi maksud gue kan lahir terus gue dicekokin, gue diajarin begini, gue iya aja gitu selama kemarin. Cuman ada masanya gue nanya, emang ini bener ya buat gue atau enggak. Jadi intinya gue capek didikte seumur hidup gue. Kalau gue gini terus, kapan gue hidup buat gue gitu sih. Jadi kalau emang lo punya mungkin keresahan di hati gitu, coba deh kulik lagi. Kalau emang seharusnya say no. Kalau lo mau lanjutin ya silahkan gitu. Tapi lagi-lagi ini hidup pendek banget ya, apalagi ketika turning point pandemi, kayak wow gitu, kayak hidup pendek banget. Gue nggak mau nih hidup gue gini-gini doang. Banyak, nggak cuma agama doang ya yang gue lakuin di kehidupan gue akhir-akhir ini. Banyak banget keputusan yang selama ini masih gue tahan, tapi gue gas akhirnya sekarang. Karena kapan lagi sih hidup buat diri lo sendiri, kan sama kita cuma diatur sistem, pola yang gitu-gitu aja patternnya. Jadi yang bisa gue sampaikan mungkin itu. Menjadi manusia itu adalah buat gue nggak on terus, nggak apa-apa. Maksudnya kalau lo happy terus atau lo kayak di up terus gitu, maksudnya apa ya, kayak lo lagi senang terus, itu robot menurut gue. Jadi menjadi manusia itu lo kadang bisa di bawah, bisa di atas, bisa di tengah, bisa di serang mungkin, atau di mana aja gitu. Maksudnya ya menjadi manusia kayak gitu. Terus jujur sama diri lo sendiri gitu. Itu menjadi manusia buat gue. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.